Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Usak Balik Kamera ya. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu. Nah ini saya ingin preview untuk Canon EOS M10 ya. Nah kita lihat dari fisiknya dulu sahabat. Nah EOS M10 ini kalau bagian atas seperti ini dia. Ini ada tombol-tombol on off-nya di sini ya. Kita tekan. Nah jadi on off-nya kita tekan seperti ini. Nah untuk modelnya kita bisa atur di sini. Ini untuk auto, foto ya, untuk manual, dan ini untuk video. Oh itu tombol bagian sini. Ini ada tombol untuk merubah app atau speed ya, di sini bisa. Ini untuk shutter, tombol shutter. Ini untuk tombol record video ya di bagian sini. Terus enaknya lagi di sini kita lihat bagian sini ada flash internalnya. Nah nih flash internal, tombolnya bagian sini ya sahabat. Nah ini dia. Nah ini sangat membantu sekali ya. Dan untuk di bagian layar kita lihat kayak ini. Nah, sebelum ini kita harus dorong dulu nih. Nah, bagian layar kayak ini. Jadi hilang ya tulisannya. Ini dengan layar yang sudah touchscreen ya. Ini sudah layar sentuh. Jadi kalau mau rubah-rubah atau apa bisa disentuh saja. Tuh, kayak ini dia. Nah ini fitur-fiturnya seperti kayak ini. Banyak sekali ya untuk mode ininya, mode fiturnya. Kayak ini dia. Nanti dia ada layar sentuh ya. Nah ini layar sentuh, tinggal oke. Nah itu ini ukuran layarnya 3 in ya sahabatku. Ini 3 in. Terus bagian tombol sini kayak ini ya. Udah terlihat ya, kalau simpel bagian ini. Dan layarnya ini udah bisa di flip ke depan kayak ini sahabat. Jadi enak untuk ngevlog atau buat konten ya. Ini untuk selfie ini sangat bagus ya. Kita bisa motonya kayak ini dia. Jadi sangat membantu sekali ya layarnya ini. Jadi ngeflipnya hampir 90 derajat nih ya. 90 derajat. Nah kayak ini. Jadi dia bisanya cuma kayak itu, nggak bisa ke kanan kiri ya. Bisanya memang naik atas. Kayak itu. Memang diperuntukkan ini untuk yang pemula ya. Kalau pemula pakai ini udah bagus. Karena memang spek ini untuk sensor sudah di 18 megapiksel nih sahabat. Ini kita lihat di boxnya. Ini 18 megapiksel, terus Hydrate CMOS ya. Ini AF-nya. APS-C dia masih crop. Untuk ISO-nya sudah di 12.800. Dan ini udah nih bisa wide ya. Nah nih udah bisa wide kayak itu. Dan ini EOS M10 sudah wifi ya. Itu yang terpenting juga. Nanti kalau habis foto atau buat konten video kita bisa transfer ke HP via wifi. Ini tombol wifi nya. Dan ini ada NVC nya juga. Sangat lumayan ya. Nah ini bagian layar, bagian atas sudah ya. Kita lihat di bagian samping kayak ini. Nah ini untuk flashnya ya. Kalau flashnya kita mesti dorong ke depan aja, dia akan keluar flashnya. Tuh, keluar flash kayak itu ya, masuknya kayak ini. Terus ada nih HDMI ya, HDMI nya kita lihat dulu. Kok susah nih. Nih HDMI. Nah ini HDMI untuk ke LCD ya, bisa. Ini ada untuk USB. USB yang tipe lama nih. Itu kayak itu dia. Ini untuk transfer data ya, bisa dari sini. Nah ini enaknya di sini dia sudah pakai SD card ya. SD cardnya di bagian samping kayak ini dia sahabat. Nah ini sangat membantu ya ketika kita pas record memori habis, kebetulan kamera terpasang tripod kayak ini. Nah ini kalau biasanya kan kebanyakan kamera naruh memorinya di bawah ya, di bawah kayak ini. Kalau pas pasang tripod kan susah juga lepasnya. Nah ini enaknya dia bisa di samping kayak ini. Nah nih, jadi bisa dari samping. Kalau pas record isi tripod kayak ini, nanti dia habis kita bisa buka bagian sampingnya. Nah itu enaknya di sini. Oke, ini bagian sampingnya kayak ini. Dan di sini tidak ada untuk masang mic eksternal. Nah ini minusnya di sana ya, tidak ada untuk mic ya. Bagian bawahnya kayak ini. Kalau pasang baterainya di bagian bawah. Nah dia memakai baterai LPE12 sahabat. Ini cukup kuat juga ini. Yang penting original. Oke. Original kayak itu. Nah ini bagian bawahnya kayak ini. Terus bagian sini ada tombol wifi ya seperti biasa, dan NVC nya. Dan ini ada drat ya, yang memang untuk single strap ya, bisa pakai strap kayak ini, pakai single. Kalau yang double tuh ya mesti digantung kayak ini dia. Strapnya ada di sini ya. Kalau strap Canon tuh kayak ini ya, biar sahabat lihat langsung ya. Kalau originalnya dari Canonnya kayak ini dia strapnya. Dia gantung dua kanan kiri. Cuma kalau mau pakai yang single bisa di sini. Tinggal dimasukin sini atau bagian sini ya. Ini untuk tripodnya.
Oke, jadi seperti itu ya di bagian-bagian fisiknya kayak ini. Ini kebetulan yang terpasang nih lensa kitnya dia sahabat, lensa kit 1545 dia. Ini bukaan terbesarnya di 35 dia. Cuma dia tidak konstan, dia berubah ya. Setiap kita zoom dia berubah untuk F, dan ini udah ISSTM, jadi dia fokusnya itu cepat dan smooth, tidak berisik ya. Nah oke, jadi seperti itu. Ini kamera keluaran tahun 2016 sahabat, rentang 2015-2016 lah keluarannya ini. Jadi kalau dipakai untuk saat ini masih bagus ya bagi pemula. Dan jangan takut juga kalau dari dulu Anda pengguna Canon ya, punya lensa-lensa Canon, nah kayak ini. Ini lensa Canon nih. Lensa-lensa Canon EF, EFS ini bisa, yang penting ada adapternya sahabat. Adapternya itu seperti apa? Kayak ini dia. Ini harus ada adapter EF EOS M kayak ini dia. Karena untuk mirrorless Canon dia makainya tipe-tipe lensa yang EFM sahabat, kayak ini. EFM dia pakainya. Nah, sama juga kayak ini. Ini kebetulan saya ada ya. Ini yang 32 yang bukaan 14 STM. Ini yang 22 mm bukaan 2 STM. Ini untuk kisaran harga ini masih di 1,5 sampai 1,7 1,8 ya. Kalau orang jual 2 juta bisa ini. Di saya 1,7 nego kalau mau promosi ya. Aduh. Kalau ini masih lumayan nih, di atas 3 jutaan ya. Atas 3 juta. Kalau saya jual nih 4 juta ya mungkin ya. Karena barunya masih lumayan juga. Kalau ini sudah nggak ada barunya lagi nih, EOS M10 ini ya. Karena paling yang ada ya stok lama lah, cuma kondisi bagus. Nah ini kalau kita pakai lensa yang ini cukup bagus ya. Ini lensa-lensa EFM ini. Kalau ini kisaran harga 2 jutaan ya lensa ini. Nih. Nah kalau pakai lensa memang EFM dia nggak akan perlu pakai adapter lagi ya, sudah bisa langsung kita pakai. Dan dia bokeh. Nah aduh baterainya habis, jadi nggak bisa kita coba. Oke, kita off dulu. Nah ini kita preview di sisi ini ya. Karena untuk varian warna ya, untuk EOS M10 ini ada warna hitam kayak ini dan ada yang putih. Nah ini seperti di boxnya ini ya. Nah ini di boxnya ini, suka yang warna hitam atau yang putih ya sama aja ya. Cuma itu selera lah. Itu. Nah ini bagian depannya kayak ini, dia sensornya APS-C. Seperti itu. Ini cukup compact sekali ya, kalau dipakai jalan-jalan ini cukup ringan, apalagi pasang lensa ini nih. Lensa ini. Lensa 22 ini. Karena dia cukup simpel ya tuh. Di genggaman saya segini dia. Simpel ya, kalau dipakai jalan-jalan ini sangat bagus, simpel dan compact sekali ini. Kalau dibuat kerja juga bisa ini. Kita kerja foto, video bisa ya, karena memang dari speknya sudah cukup lumayan ini, karena 18 megapiksel lah. Dan videonya lumayan bagus ini untuk tipe ini. Ini dia, jadi cukup simpel. Dan untuk harga second ya dari kamera ini dengan lensa kit yang masih di rentang 2,5 sampai 3 juta ya. Dia pakainya kalau beli itu pakai lensa kit kayak ini ya. Kalau lensa-lensa fix ini lensa alternatif yang mau ngeblur bokeh ya. Ngeblur bokeh itu lumayan di sana. Cuma harga lumayan ya. Nah itu. Kalau dipakai di tahun ini cukup ini nih, masih bagus bagi pemula. Jadi tinggal mengeluarkan uang 2,5 sampai 3 juta udah dapat kamera yang bagus ya. Nah ini kan dari speknya, fiturnya juga masih bagus kayak ini. Oke. Untuk kita pasangkan lensa yang ini ya, lensa EF nih ya, perlu adapter kayak ini dia sahabatku. Adapternya ini masuk. Nah ini kalau adapter ini dia bisa lensa EF, ini lensa untuk kode untuk lensa EFS sahabatku. Kita pasangkan ya, kita coba ya. Nah ini dipasangnya kayak ini dia tuh. Lebih besar lensanya ini. Nah terlihat lebih besar lensanya. Cuman ya memang kalau dulu kita memakai Canon DSLR, sekarang pindah ke mirrorless, tidak bisa beli lensa, pakai aja lensa-lensa yang lama itu, kamera lensa-lensa DSLR-nya dibeliin adapter kayak ini ya. Cuma kalau ini kan banyak ya adapter yang lain itu, seperti filtro, seperti yang lain lagi banyak. Tidak mesti beli yang Canon kayak ini. Kalau yang Canon kayak ini barunya aja 2,7 juta ini. Kalau second jual 2 juta ya.
Kalau saya satu berapa 18 itu nego gitu ya, nego lah, cuman tergantung kondisi juga ini. Cuma banyak yang saya lihat jualnya 1,3, 1,2, 1 juta gitu ya adapter ini. Itu terserah masing-masing seller ya. Nah, cuma ini kalau pakai yang lensa kayak ini masih cukup berat, ini saya bilang berat di harga, berat juga di fisiknya. Kalau kita bawa keluar ini lebih besar lensanya daripada bodinya nih sahabatku. Jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk fitur-fitur dari ini ya, dari kamera ini. Kalau dipakai ini sudah cukup bagus ya. Bagi pemula yang ingin belajar ke mirrorless, saya sangat rekomen ya untuk pakai tipe ini, karena masih fiturnya cukup bagus dipakai untuk tahun ini. Jadi seperti itu yang bisa saya share ya sahabatku semua. Semoga bermanfaat. Apa yang perlu ditanyakan bisa di halaman komentar di bawah. Terima kasih sahabatku semua. Salam dari Ustaz Balik Kamera Bali. Thank you.